Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya.
Shalom kepada jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena di dalam keadaan apapun kita tetap dapat beribadah bersama dengan keluarga. Jadi sekarang tiba masanya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu karena pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk beribadah bersama dengan keluarga dan semua yang hadir pada saat ini. Dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi. Kiranya menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami untuk terus berpegang teguh kepada Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hal-hal perwarisan, ya. Jadi biasanya apa yang dimaksudkan dengan perwarisan ini atau waris ini adalah apa yang kita ingin tinggalkan, atau kalau seandainya kita memiliki atau mempunyai sesuatu, kita akan mewariskan, ya. Kita punya, kalau itu dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah, dalam bentuk syarikat dan sebagainya. Biasanya kita akan menuliskan satu apa yang dipanggil wasiat, ya. Di mana dalam wasiat itu kita sudah memberitahu siapa yang akan dapat, kalau contohnya dibagi kepada anak-anak. Anak pertama ini berapa, anak kedua ini berapa, dan apa, dan sebagainya, ya. Jadi pokok pangkalnya daripada wasiat ini adalah merujuk kepada biasanya lah anak-anak, ya, yaitu anak-anak yang akan menerima, ya. Dan sudah pastilah dalam konteks keluarga itu mungkin merujuk kepada istrinya, kemudian anak-anaknya kalau itu adalah harta si bapak, dan begitulah sebaliknya. Pokoknya, ya, apapun yang kita ingin wariskan di sini adalah dia punya kriteria-kriteria tertentu untuk melayakkan si pewaris itu menerima apa yang kita wariskan kepada mereka, ya. Bukan semua, ya, orang dapat menerima peninggalan itu, melainkan apa yang tercatat, apa yang tertulis di dalam wasiat yang ditinggalkan. Nah, dalam konteks kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita disebut atau dipanggil sebagai ahli warisnya, ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kita sebagai ahli warisnya, atau bagaimana kita menjadi ahli warisnya, atau apa yang telah melayakkan kita menjadi ahli warisnya, ya. Dan dengan tema ahli waris, ya, berdasarkan kepada petikan Galatia pasal 4 mulai ayat 4 hingga 7, kita akan coba melihat kembali persoalan-persoalan yang saya baru perkatakan tadi, ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menjadi ahli waris ini adalah bermula dengan Tuhan menepati janjinya, ya. Dan janjinya ini adalah janji yang telah dia lakukan ketika genap waktunya, ya. Nah, kita baca dulu petikan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4e, di mana dikatakan di situ, tetapi setelah genap waktunya, ya, tetapi setelah genap waktunya, ya. Maksudnya di sini ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan waktu ini bukan kita yang menetapkannya, dan bukan kita
yang mengetahuinya. Ini adalah waktu Tuhan. Ya, kadang-kadang waktu Tuhan ini disebut juga sebagai kairos, ya, kairos Tuhan. Di mana ini adalah satu situasi di mana satu waktu yang berlangsung, dan apabila tiba waktunya Tuhan akan melakukannya. Dan dalam hal ini, ya, janji yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini yang telah Dia tepati adalah sebagaimana yang telah Dia janjikan. Pertama sekali kepada Adam dan Hawa, ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, Dia telah berjanji bahwa akan tiba waktunya ada keturunan daripada seorang perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kemudian masuk kepada Abraham. Dia menjanjikan bahwa kamu akan menjadi bapa kepada segala bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, banyak janji Tuhan yang telah diucapkan walaupun ianya merujuk kepada satu perkara sahaja, yaitu nanti tiba waktunya, ya, manusia yang dikasihinya akan dikembalikan atau dipersatukan kembali dengan Dia setelah terpisah oleh dosa. Jadi maksudnya di sini adalah dalam petikan ini ketika genap waktunya, ya, dan disinilah kita melihat bagaimana Tuhan sentiasa menepati janjinya. Nah, sebelum saya teruskan kepada bahagian B, ya, saya mau kita melihat kembali tentang penggenapan waktu Tuhan ini. Ya, ketika Dia sudah berjanji, bila tiba waktunya Dia akan menggenapinya. Ya, saya tidak tahu dalam hidup kita, ya, apakah yang mungkin telah kita berdoa begitu lama kepada Tuhan. Ya, kita mungkin berdoa juga untuk hal-hal yang lebih bersifat global seperti mana sekarang ini pandemik. Ya, kita berdoa supaya ini segera berakhir. Ya, namun sekarang sudah masuk lebih kurang 2 tahun begitu. Situasinya masih sama. Dan ahli-ahli sains atau yang pakar dalam perubatan mengatakan bahwa ini tidak akan berlalu dalam kadar segera. Dan mereka sudah mendorong kita supaya mempersiapkan diri dengan norma baharu. Karena kita harus membiasakan diri bahwa di masa akan datang kita akan hidup bersama dengan virus ini. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak tahu bilakah waktunya Tuhan. Tapi kita hanya mengingat kepada janjinya. Dan kita hanya perlu yakin bahwa Dia akan menepati janjinya. Tepat bila waktunya sudah genap. Itu saja yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Ya, jangan putus asa, jangan patah semangat, pegang terus iman kita dan nantikan waktunya Tuhan. Karena kalau kita melihat di bahagian B dalam poin menepati janjinya ini, ketika telah genap waktunya, ya, akhirnya Dia kita melihat bahwa Dia menunaikan janjinya, yaitu ketika mengutus anaknya. Nah, ini terdapat di dalam ayat 4b. Dikatakan di situ, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, inilah janji yang Dia telah tunaikan akhirnya, yaitu Dia telah mengutus anaknya, ya, daripada melalui seorang perempuan. Dan kita tahu yang dimaksudkan di sini adalah Maria. Ya, Dia telah mengutus anaknya lahir sebagai manusia melalui seorang wanita, yaitu Maria. Jadi kita tahu untuk apa anak ini diutus oleh Tuhan. Ini semua adalah penepatan janji yang Dia telah nubuatkan lama sebelum peristiwa yang terjadi.
dalam Yesaya, dalam Mika, dalam Daniel, dalam Yeskel, dan banyak lagi, ya, nubuat-nubuat tentang anak ini akan lahir, ya. Dan kita nanti akan melihat untuk apa anak ini lahir. Semuanya berkait rapat dengan akhirnya menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Jadi dalam hal ini kita percaya bahwa Tuhan pasti apabila tiba waktunya Dia akan mengutus anaknya. Dan dalam konteks kita, Dia akan menunaikan janji itu sesuai dengan masa dan ketetapan Tuhan sendiri. Jadi bahagian kita adalah teruskan berdoa untuk hal yang kita ingin Tuhan lakukan. Karena kita percaya kalau itu berkenan kepada Tuhan, itu akan terjadi. Tapi bukan menurut masa kita, tapi menurut dan berdasarkan kepada ketetapan Allah sendiri. Nah, perkara yang kedua adalah susulan daripada apa yang Dia telah lakukan di bahagian yang pertama tadi, yaitu ketika telah genap waktunya, Dia telah mengutus anaknya, ya. Dan apa yang dilakukan anak ini, ya, kita tahu bahwa Dia adalah anak yang diutus untuk menebus kita. Jadi dalam berkata yang lain, dalam bahagian yang kedua ini kita melihat bahwa Tuhan menepati penebusannya, ya, karena tujuan anak ini adalah untuk menebus kita. Dan dalam hal ini Tuhan bukan saja menepati janjinya, tetapi dengan menepati janjinya ini bermaksud Dia telah menepati janji penebusan yang telah Dia janjikan lama sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi bagaimana penebusan ini berhubungan dengan kita sebagai ahli waris, menjadikan kita ahli waris. Karena penebusan ini bahagian yang pertama adalah membolehkan kita jadi anaknya. Ya, penebusan ini membolehkan kita jadi anaknya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 5, apa yang dikatakan di situ? Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Jadi perhatikan di sini. Tujuan anak ini diutus adalah untuk menebus kita. Supaya dengan penebusan ini, ya, kita diterima menjadi anak. Dan mungkin masih ada yang tidak begitu jelas siapakah anak yang diutus ini dan siapakah yang menebus ini. Ya, kita semua tahu ini merujuk kepada Yesus Kristus sendiri, ya, di mana Allah telah mengutus Yesus untuk menjadi penebus kita supaya kita layak atau kita diterima menjadi anak-anaknya. Jadi bagaimana penebusan ini membolehkan kita menjadi anak-anaknya, membolehkan kita diterima jadi anak-anaknya. Karena melalui penebusan ini, ya, dan kita tahu penebusan bagaimana pelaksanaan penebusan ini, yaitu Dia telah mati karena menanggung dosa kita, ya, dan kemudian dengan menanggung dosa kita, hukuman telah ditimpakan kepadanya, sehingga melalui Dia kita mendapat kehidupan kekal, ya, dan melalui penebusannya ini kita sekarang menjadi anak-anaknya, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan penebusan yang membolehkan kita jadi anak-anaknya, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita melihat ini?
sebagai orang yang percaya hari ini. Kita harus melihatnya sebagai suatu anugerah ya yang begitu besar. Mengapa? Karena sebenarnya bukan kita yang melakukan apa-apa sehingga kita layak diterima menjadi anak. Semuanya ini adalah pekerjaan Tuhan yang Dia telah lakukan, walaupun itu harus melibatkan nyawanya. Ya, namun apa yang pasti, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menepati penebusannya ke atas kita. Ya, dan kalau kita perhatikan, tidak hanya kekuatan mengenai kedudukan kita atau situasi kita sehingga kita diterima menjadi anak, ya, diukur sehingga ke tahap di mana membolehkan kita berseru, ya Aba, Bapa. Dalam ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya di sini, apabila Dia menebus kita, kita diterima menjadi anaknya. Dan sebagai tanda bahwa kita telah benar-benar diterima menjadi anaknya, apa yang Dia telah letakkan di dalam hati atau dalam hidup kita sebagai sign, ya, tanda, ya. Dia mengatakan di sini, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ini adalah satu meterai, satu pengesahan, ya, yang memberitahu kita bahwa sungguh-sungguh kita sekarang adalah anaknya, ya, sehingga kita boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Panggilan ini adalah menggambarkan tentang satu keintiman yang erat antara kita dengan Tuhan. Walaupun kita tahu Dia adalah Allah, walaupun kita tahu Dia adalah Tuhan, ya, dimana kalau diukur dari segi apapun, kita bukan siapa-siapa sebenarnya, ya, kita ini bukan siapa-siapa berbanding dengan kebesaran kemuliaan Allah, ya. Tetapi sekarang Dia sampai ke tahap memberikan kita kelayakan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, ya. Kita boleh bayangkan saja, ya, kedudukan kita, bezanya kita. Orang kata kadang-kadang beza antara kita adalah antara langit dan bumi. Itu tidak cukup menggambarkan kita, beza kita dengan Allah. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang, ada agama yang meletakkan Allah itu sebagai Allah yang sangat besar, sangat tidak boleh didekati dan sebagainya, sehingga seolah-olah hubungan mereka dengan Tuhan mereka sangat jauh, ya. Tapi Tuhan kita tidak mau sedemikian. Sekali Dia telah menebus kita, Dia mau hubungan yang erat itu, yang intim itu, yang pernah terjalin pada masa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, akan terjadi sekali lagi. Dan itulah sebabnya mengapa roh Allah itu diletakkan dalam hati kita, supaya kita mempunyai keyakinan, kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa benar kita ini adalah anak-anaknya, sehingga kita boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini adalah kekuatan kita sebagai anak-anak yang telah ditebus. Kita harus menjadikan ini sebagai kekuatan kita, penghiburan kita, kedamaian kita, untuk terus mengharungi hidup di dunia yang penuh dengan cabaran ini.
Dan yang ketiga, dalam mencapai rancangannya, sehingga kita menjadi ahli warisnya. Dia bukan saja menepati janjinya, dia juga telah menepati penebusannya. Dan yang ketiga, dia juga menepati pembebasannya. Maksudnya di sini dia telah berjanji bahwa dia akan membebaskan kita. Dan sudah pastilah itu bermula dengan penebusan tadi. Dia tebus kita dulu, barulah kita mengalami pembebasan. Dan ini juga dia telah lakukan melalui anaknya ini, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menebus kita dan seterusnya membebaskan kita. Bebas dari apa? Bebas dari perhambaan dosa. Bebas dari ikatan maut. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa dengan Allah menepati pembebasannya ke atas kita, sekarang kita bukan lagi hamba. Dalam Galatia pasal 4 ayat 7e mengatakan di sini, jadi kamu bukan lagi hamba. Ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya di mana kita telah diterima sebagai anak, dan sebagai anak, roh anaknya yaitu Yesus Kristus telah diletakkan di dalam hati kita sehingga kita boleh berseru dengan yakin kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan lagi hamba. Hamba kepada apa? Hamba kepada iblis, hamba kepada dosa. Karena sekarang kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dan sekarang kita telah bebas daripada perhambaan dosa, daripada perhambaan maut. Kita bukan lagi hamba karena sekarang kita adalah milik Allah. Jadi ini juga satu kekuatan kepada kita. Ini juga satu dorongan kepada kita. Karena dengan pembebasan kita, sebenarnya apapun kekuatan yang ada atau datang daripada dunia ini tidak lagi dapat menyentuh kita. Mungkin kita masih boleh sakit. Mungkin kita masih boleh mengalami kepahitan, kejatuhan, dan sebagainya dalam hidup ini. Itu memang kita akan alami karena pertama sekali kita masih berada di dunia. Dan kedua, kita masih di dalam tubuh yang belum sempurna. Kita berada di dalam kedudukan yang bukan bersifat kekal, bukan sempurna. Jadi dengan ketidaksempurnaan semua ini, dengan sifat yang fana ini, kita masih melalui hal-hal yang memang dilalui oleh sifatnya itu. Tetapi di dalam semua ini, itu tidak bermakna bahwa kita masih hamba kepada penyakit itu, kita masih hamba kepada tekanan itu atau apa-apa masalah itu. Karena pada hakikatnya kita adalah milik Tuhan. Malah tubuh ini sendiri akan mati juga apabila tiba waktunya. Tapi itu tidak berarti yang kita adalah masih hamba maut. Karena kematian yang kita lalui sekarang ini adalah kematian yang sementara. Karena di dalam kematian yang sementara ini, kita sebenarnya beralih kepada kehidupan yang kekal. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kita bukan hamba maut lagi. Sebaliknya mereka yang masih belum mengalami penebusan dan pembebasan ini, baik dalam hidup sekarang ini
maupun selepas hidup sekarang ini. Maksudnya mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan tetap jadi hamba kepada kematian ini. Maksudnya mereka akan di dalam kematian selama-lamanya. Ya, itu yang akan membezakan, dan itu yang dimaksudkan dengan kita bukan lagi hamba. Dan karena kita bukan lagi hamba, bermakna sekarang kita adalah ahli warisnya. Dan akhirnya kita dapat menghubungkan semua ini dengan tema kita yang sedang kita perkatakan sekarang. Ya, dalam Galatia pasal 4 ayat 7b mengatakan, melainkan tadi dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya, jadi jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, jikalau kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Jadi maksudnya di sini adalah dengan penggenapan atau dengan Allah yang menepati semua janji penebusan dan pembebasannya, kita sekarang bebas daripada ikatan yang selama ini membelenggu kita, yaitu dosa. Dan dengan pembebasan ini, sekarang kita menjadi anak Allah. Dan dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah inilah yang akhirnya melayakkan kita sebagai ahli waris oleh Allah. Maksudnya di sini adalah sekarang kita mewarisi, ya, apa yang ada di dalam anak ini, yaitu Yesus Kristus. Malah bukan itu saja, semua janji yang pernah diberikan oleh Allah kepada bapa leluhur kita, bapa rohani kita, yaitu Abraham, juga adalah sesuatu yang kita warisi. Apa saja? Sebagai anak, ya, karena tidak kiralah di zaman apapun, zaman Abraham kah, zaman Musa kah, Daud kah, Yesus kah, pemberi kepada amanat ini atau waris ini adalah daripada sumber yang sama, yaitu Allah. Jadi apa saja yang telah Dia janjikan kepada semua hamba-hamba Tuhan terdahulu ini, yang mana Dia mengatakan ini yang akan dimiliki oleh pewaris-pewaris seterusnya, yaitu anak-anak seterusnya, itu bermakna kita sebagai anak-anaknya juga mau warisi. Dan tanpa menyebut banyak hak-hak pewarisan yang lain, kita hanya perlu merujuk kepada Yesus. Apakah yang ada di dalam Yesus Kristus? Ya, pertama sekali adalah keselamatan. Bagaimana Yesus memiliki keselamatan ini? Karena Dia telah mengalahkan maut. Dan sekarang Dia telah menang. Dan karena Dia telah menang, sekarang Dia telah kembali ke surga bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Jadi kemenangan ini juga adalah warisan kita. Kita mewarisi kemenangan yang sama. Kita mewarisi pembebasan yang sama. Kita mewarisi semua berkat rohani, ya, malah jasmani juga, yang diberikan kepada Kristus dan juga kepada semua orang percaya. Kitalah ahli warisnya. Sebagai kesimpulan di dalam Roma, ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan seperti ini.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, ya perhatikan di sini, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, ini adalah satu penjelasan umum tentang apa maksudnya menjadi ahli waris ini, yaitu kita juga berhak menerima janji-janji Allah. Dan kalau bercakap tentang janji Allah ini, seperti yang saya sudah perkatakan di awal-awal tadi, ya, janji kepada Abraham, janji kepada hamba Tuhan ini, janji kepada hamba Tuhan ini, dan sebagainya. Dan akhirnya kepada Kristus. Ya, semua ini akan menjadi milik kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu merasa bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena kita ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat bermakna kepada dunia ini, seorang yang sangat berarti kepada dunia ini. Kalau kita melihat warisan yang kita ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, ada besar artinya. Jadi cabaran bagi kita adalah bagaimanakah, sejauh manakah kita telah mencapai atau melaksanakan potensi kita sebagai ahli waris Allah. Ya, karena kita semua ini mempunyai sesuatu, bukan tiada. Ya, kita semua mempunyai sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dalam hari ini, ya, saya berharap satu perkara yang kita boleh mainkan peranan kita adalah terus-menerus memberikan, menyokong orang-orang yang memerlukan sokongan doa, memerlukan sokongan apa saja dari aspek material, sokongan dari segi emosi dan sebagainya, karena kita tahu ramai orang dalam keadaan stres, ramai orang dalam keadaan tertekan, ramai orang yang seperti kehilangan arah tuju dalam hidup mereka. Kadang-kadang saya sedih juga bila kita baca setiap hari, ya, berita-berita menyedihkan mengenai tindakan sesetengah orang yang seperti telah habis ikhtiar untuk hidup, ya, dan mengakhiri hidup mereka dengan cara-cara yang sangat menyedihkan. Ya, ini semua adalah karena mereka tidak mendapat sesuatu yang mereka boleh pegang, yang mereka boleh harapkan di dalam hidup mereka. Ya, ada banyak contoh, tetapi saya tidak boleh sebut secara detail atau satu persatu karena perlu menghormati, ya, orang-orang tersebut. Tapi cukuplah untuk kita mengetahui bahwa saya percaya kalaupun bukan dunia ini, tapi mungkin masyarakat persekitaran kita mungkin memerlukan kita. Jadi sila buka hati kita, sila buka mata kita. Walaupun mungkin kita tidak perlulah harus datang ke rumah orang itu, karena kita tidak boleh buat itu, buat masa ini. Tapi sekurang-kurangnya bila kita mengetahui, kita angkat mereka di dalam doa. Dan pikirkan dengan cara bagaimana kita boleh memberikan pertolongan, penghiburan, dorongan kepada mereka. Karena kita harus memberitahu mereka, apalagi mereka itu adalah, kita tahu, orang Kristen, orang percaya. Kita harus memberitahu mereka bahwa kita adalah ahli waris Allah. Di mana kedudukan ini merupakan satu kedudukan yang sangat istimewa untuk kita sebagai orang percaya. Jadi semoga kita semua mendapat
penghiburan. Ya, di tengah-tengah dunia yang tertekan sekarang ini, kita ada satu kekuatan dasar untuk tetap merasa damai, bahwa kita ini adalah ahli-ahli waris Allah, yang mana layak untuk menerima setiap janji yang indah yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Jadi semoga Tuhan menguatkan kita, semoga Tuhan menghibur kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa supaya melalui janji Allah ini yang telah menjadikan kami sebagai ahli waris, yang berarti menerima janji-janji Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, kiranya mendapat kekuatan, damai sejahtera dan penghiburan daripada Tuhan, supaya di tengah-tengah dunia yang tertekan sekarang ini, kami tetap ada sesuatu yang kami boleh pegang sebagai dasar untuk kami percaya, dasar untuk kami tetap hidup di dalam damai, hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa supaya buka hati kami, buka mata kami, untuk dapat melihat setiap orang di sekeliling kami yang mungkin memerlukan dorongan, sokongan, terutama dari segi doa, supaya mereka juga dapat diangkat di hadapan Tuhan untuk merasakan kedudukan mereka sebagai ahli waris Allah, supaya mereka tidak akan terus-menerus hidup dan semakin jauh daripada Tuhan, dan akhirnya membuat keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa kepada dunia ini dan kepada anggota-anggota kami secara khusus, supaya di dalam keadaan apapun mereka saat ini, biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan akan terus mendorong dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Kau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali.
Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang ketua keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang, terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat mau berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin.
Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi bersama-sama menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, sekali lagi mari kita berikan puji-pujian kepada